Bang, gimana Bang? Bang, Baik, gas. Mulai. oh iya iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada rekan-rekan mahasiswa Unsika, khususnya Prodi FAI, Fakultas FAI, dan Prodi PAI. Yang terhormat juga kepada para audiens yang bersedia hadir kepada PKM Zoom meeting ini. Di dalam Zoom meeting ini kita akan membahas tentang hadis. Oke, langsung saja kepada pemateri. Untuk pemateri pertama kepada Saudara Bang Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Fatur. Baik, bismillah, saya akan membacakan pemaparan materi yang pertama. Oke. Yang pertama ada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu yang baru. Menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita atau khobar, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Nah, berikut ada penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama ada ucapan atau hadis qauliyah, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penduduk. Hadis takwiriyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik perbuatan sebagian para sahabat, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, nah, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Nah, perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, berdasarkan pengertiannya. Secara umum, Al-Quran diartikan sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui
malaikat Jibril alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis secara umum diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berdasarkan redaksi. Al-Quran merupakan firman Allah dan karena itu redaksinya pun disusun langsung oleh Allah. Adapun malaikat Jibril alaihissalam hanya bertugas sebagai menyampaikan wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis redaksinya berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain meskipun mengandung makna yang sama. Nah, hal ini disebabkan pada awalnya hadis disampaikan melalui hafalan para sahabat dan bukan ditulis. Yang ketiga, berdasarkan nisbat. Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah semata dan tidak pada hal yang lain. Istilah yang digunakan adalah Allah berfirman. Adapun hadis diriwayatkan Nabi dengan disandarkan kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian Allah berfirman. Yang keempat, berdasarkan kemujizatan. Al-Quran merupakan mujizat baik lafaz maupun maknanya. Adapun hadis bukanlah merupakan mukjizat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky yang telah menyampaikan materi. Oke, selanjutnya akan lanjut kepada pemateri kedua. Akan dijelaskan oleh kepada Saudara Muhammad Sofyan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rizky ya. Maaf ya, sebelumnya off cam sinyalnya kurang bagus. Yaitu perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan lafaz dan makna. Lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah. Adapun hadis lafaz berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi makna berasal dari Allah. Pengertiannya, lafaz dan makna kata al-riwayat adalah masdar dari kata kerja rawa yang berarti al-naql, penukilan, al-istiqo, pemberian, al-zik, penyebutan. Dalam bahasa Indonesia, kata riwayat yang berasal dari bahasa Arab ini mempunyai arti antara lain. Al-riwayat menurut istilah ilmu hadis berarti kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para perawinya dengan bentuk-bentuk tentunya. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis, yaitu kegiatan menerima hadis, kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain. Terus ketika hadis itu disampaikan, susunan rangkaian periwayatnya disebutkan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dikatakan lebih melakukan periwayatan apabila ia menerima hadis tetapi tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, atau ia menyampaikannya kepada orang lain tetapi tidak menyebutkan rangkaian para periwayatnya. Dilihat dari sudut redaksional hadis, pada umumnya periwayatan hadis dilakukan dengan 2 cara, yaitu periwayatan hadis dengan lafaz dan periwayatan hadis dengan makna. Periwayatan hadis dengan lafaz artinya bahwa hadis diriwayatkan oleh perawinya sesuai dengan lafaz redaksi yang diterima dari orang yang menyampaikan hadis tersebut kepadanya tanpa ada perubahan sedikit pun.
Para ulama sepakat bahwa periwayatan dengan cara ini adalah paling baik dan paling tinggi nilainya, sebab lebih menjamin kemurnian dan keutuhan makna hadis. Hadis Nabi yang periwayatannya dimungkinkan dengan lafaz pada periode sahabat sebagai saksi pertama hanyalah hadis dalam bentuk kauliyah, sedangkan hadis-hadis fi'liyah dan taqririyah hanya dimungkinkan dapat diriwayatkan dengan makna. Artinya redaksi dibuat oleh sahabat yang meriwayatkannya. Hadis yang dibentuk hadis yang dalam bentuk kauliyah pun tidak seluruhnya dapat diriwayatkan dengan lafaz. Bukan hanya disebabkan karena tidak mungkin seluruh sabda itu dihafal secara harfiah, melainkan juga karena kemampuan hafalan dan kecerdasan sahabat Nabi tidak sama. Ya, cukup sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menjelaskan materi dengan jelas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kedudukan hadis. Dalam kedudukan sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi itu ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Jadi kedudukan hadis itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Lalu jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil. Di antaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul saling dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah seperti yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagai tercakup dalam sunnahnya. Oke, kesimpulannya yaitu kedudukan hadis itu adalah sumber kedua dari Al-Quran. Salah satu penguatnya itu surah An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah dan taati Rasul-Nya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Lanjut kepada pemateri keempat, yaitu kepada saudara Muhammad Fadil. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan penjelasan dari wabah dalam sejarah Islam. Nah, dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Allah, disampaikan dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal wasamaroti wal basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buah, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi manusia itu ada terbagi 3 golongan. Ada hidup, kalau bahasa Sundanya cicing, kalau bahasa Indonya diem. Yang kedua ada eling, bukan. Apa ya? Eling sama lupa. Mungkin mohon maaf penjelasan saya ada segitu, soalnya saya lagi gak di rumah. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadil yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Mungkin ada kendala. Selanjutnya akan dilanjut ke materi yang terakhir kepada Bang Muhammad Irfan Salahuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasa'in ala mursalin wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang wabah taun. Ya, dalam sejarah peradaban manusia tuh silih berganti musibah besar melanda. Contohnya ini seperti taun, atau kalau pada tahun ini kita menyebutnya COVID ya. Tentu musibah-musibah seperti COVID, bencana alam dan yang lain-lain itu tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, tapi umat non-muslim, pokoknya dunia secara global. Tapi tentunya di balik musibah-musibah seperti corona ini atau musibah-musibah manapun, kita mempunyai perbedaan dengan umat non-muslim. Seperti firman Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjuna wa kanallahu aliman hakima. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksud Quran surat An-Nisa ayat 104 itu, ya, bedanya kita umat muslim dengan non-muslim ialah ketika kita tertimpa penyakit atau musibah, kita bisa mendapatkan pahala dengan bersabar. Beda dengan umat non-muslim yang tidak mendapatkan pahala. Baik, itu intermezzo ya. Langsung saja, dalam sejarah
sebelum corona ini sudah banyak wabah-wabah yang telah melanda. Kalau dalam Islam itu mungkin wabah paling pertama yang dikenal itu tahun Amwas, ya. Tahun Amwas ini terjadi di Syam ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anh, diambil dari kata tahun Amwas itu diambil dari satu desa yang ada di Syam itu yang bernama Amawas. Sebutnya tahun Amwas. Ya itu mungkin tahun pertama atau wabah pertama sepanjang sejarah Islam kali ya. Ya makanya itu tahun Amwas itu wabah tahun itu sangat terkenal. Banyak banyak yang mengisahkannya karena pada saat itu ya terjadilah perdebatan Sayyidina Umar dengan para sahabat ya, yang mau datang dan pergi ke kawasan tersebut, sehingga Umar memberi kebijakan sesuai sabda Nabi bahwa yang terkena penyakit dia berdiam diri gitu. Mungkin kalau bahasa sekarang apa sih namanya? Ya berdiam diri ya, tidak keluar gitu, tidak keluar dari desa atau dari kota tersebut. Bagi yang mau datang nggak boleh datang dulu gitu. Ya pada saat tahun Amwas itu sahabat mulia hadza aminil ummah Ubaidillah Ubaidillah bin Al-Jarrah, Abu Badah bin Al-Jarrah itu meninggal ya. Ya padahal ya sahabat tuh ketika tahun tuh pegangannya ya hadis Nabi ketika Nabi bersabda ya akan datang suatu wabah gitu. Jika kalian terkena dan berada di kotanya jangan keluar. Jika yang belum terkena jangan masuk kota tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab menyuruh Abu Badah ya untuk pulang ke Madinah, tapi karena Abu Badah juga percaya sabda Nabi, maka Abu Badah tetap stay di kota tersebut sampai akhirnya meninggal ya syahid insya Allah. Karena emang kalau yang meninggal karena wabah seperti taun dan lain-lain gitu, itu insya Allah mati syahid. Yaitu tahun Amwas. Mungkin tahun kedua itu yang tercatat sejarah ialah tahun Al-Jarif. Tahun Al-Jarif itu terjadi di sama Baghdad. Beda, tadi kan Syam. Sekarang di Baghdad. Ya. Pada tahun 69 Hijriah. Yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zahir yang dikenal dengan ya Abdullah bin Az-Zahir. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah. Jadi cepat sangat gitu. Cepat sangat wabah ini menyebar. Sama jadi tahun itu wabah yang sangat cepat sekali menyebar ya. Kalau di tahun Amwas saya pernah dengar pagi kena taun malamnya meninggal, malam kena taun paginya meninggal. Itu saking sangat cepat, sama seperti tahun Al-Jarif ini. Malah dinamain air bah, itu kan air bah itu cepat. Maka penyebaran virus ini tuh cepat sekali gitu. Walaupun hanya berlangsung selama 3 hari, tapi banyak memakan korban jiwa di tahun Al-Jarif ini. Selanjutnya itu ada tahun Fatayat. Tahun Fatayat ini terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi di Irak dan Syam. Jadi rata-rata kalau zaman dulu itu ya di kawasannya tuh Irak Syam itu wabah tahun itu sering munculnya dari situ. Dinamakan tahun Fatayat ini karena menimpanya itu kebanyakan wanita. Fatayat, malah Yats kalau dalam
bahasa Arab itu menandakan wanita banyak ya. Terus ya lebih banyak menimpa wanita dibanding laki-lakinya. Pada peristiwa tahun Fatayat ini juga banyak petinggi-petinggi kaum dari tokoh yang dihormati banyak yang meninggal dunia. Ya, jadi tahun itu wabah yang sangat cepat menyebarnya gitu. Sama seperti corona, kalau kita awal-awal corona kan langsung iya, kita waspada. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan. Oh ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Mau ganti dulu apa langsung? Langsung aja Bang, Langsung. ada waktu kok. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memberikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu pemateri kelima, yaitu oleh Bang Muhammad Anas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan yaitu tahun pada masa dinasti Umayyah adalah tahun Muslim bin Qutaibah. Pada tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu namanya tahun ini dinisbatkan kepada namanya, yaitu Muslim bin Qutaibah. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi legang, jarang sekali terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan. Ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas sehingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban sekitaran 100 jiwa hingga 190 orang jiwa. Wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak negatif ataupun positif. Sebagai contoh dampak negatif yang ditimbulkan, wabah pada masa pemerintah dinasti Malik, yaitu kekurangannya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani, dan berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga hama bahan makanan menjadi tinggi. Harga bahan makanan menjadi tinggi. Adapun dampak positifnya adalah yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya. Karena orang-orang takut tertular, maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah.
untuk orang-orang miskin, hamba-hamba Allah yang soleh, mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah menjelaskan materinya dengan baik jelas. Selesai sudah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini langsung ditutup aja apa gimana? Ya udah, sok tutup aja. Selesai sudah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu makhluk Indonesia. Manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu.